Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang syukur alhamdulillah pemirsa sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat rezeki yang berlimpah begitu ya, masih bisa menemui orang-orang yang kita sayangi dan masih juga kemudian diberikan kemampuan untuk bersilaturahim bersama dengan saudara-saudara kita. Dan untuk kita semua tiada kata yang lebih indah yang bisa kita ucapkan melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Seperti pada kesempatan kali ini saya juga sangat berbahagia dan bersyukur sekali dapat kembali menyapa pemirsa dalam program Resep Ilahi bersama dengan Dr. Sukiman Rusli. Seperti biasa pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi tentunya, yakni sebagai satu upaya menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Sukiman Rusli. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, dokter? Insya Allah baik. Insya Allah. Senang banget dokter kita bisa ketemu lagi nih di episode berikutnya karena di setiap episode selalu ada tambahan ilmu baru, begitu ya, wawasan baru, dan juga tentunya ini menjadi bekal kita menjalani kehidupan selanjutnya. Dokter, episode kali ini kita akan membahas mengenai imunisasi sunatullah. Ini agak bingung sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan imunisasi sunatullah. Apakah ada kaitannya kemudian terkait dengan pendapat beberapa orang tentang kegiatan imunisasi ini sendiri? Boleh dijelaskan dulu dokter, sebenarnya apa itu imunisasi? Silahkan Dr. Sukiman Rusli. Irma, pemirsa TVmu yang kami hormati. Topiknya agak berat. Sebenarnya bersifat ilmiah, Irma. Sunnatullah itu adalah ketetapan Allah yang merupakan kebiasaan dari Allah. Itu sunnatullah. Imunisasi ini istilah kedokteran. Imunisasi adalah proses pembentukan kekebalan tubuh. Nah, itu imunisasi. Proses pembentukan kekebalan tubuh. Nah, jadi coba ilmiahnya kita mulai ya. Dalam tubuh manusia itu sudah ada sistem pertahanan tubuh. Atau sistem imun tubuh, imun ya, kekebalan tubuh. Itu para ilmuwan memilah tuh dua kelompok besar. Satu namanya innate immunity, yang kedua disebut specific immunity. Innate immunity adalah imun bersifat alami, artinya pada semua manusia itu terdapat dari lahir sampai dia tua. Ini saya terangkan sedikit. Innate immunity itu ada yang bersifat fisik pada tubuh manusia, ya. Contohnya kulit, otot, rambut itu bersifat fisik, ya. Atau yang di dalam, ya, cairan lambung, cairan saliva di mulut, cairan keringat itu sebenarnya bersifat innate immunity. Ada lagi yang bersifat kimia, berarti dalam darah. Nah, berarti ini dengan cara pemeriksaan teknologi bisa dibuktikan. Ada namanya komplemen, interferon, ya, protein khusus, ya, seperti C-reaktif protein, TNF alfa namanya, itu adalah dari kimia, ya, yang beredar dalam darah atau bersifat humoral istilahnya. Ada juga yang dalam sel, bersifat sel, ya, bersifat seluler. Nah, ini kelompok-kelompok leukosit. Mungkin Irma pernah dengar ya, leukosit ya. Itu yang mencegah, menantang ya semua mikroorganisme yang datang. Jadi leukosit itu ada neutrofil, mast cell, basofil, limfosit, makrofag dan lain sebagainya. Ini bagaikan serdadu di suatu negara. Nah, innate immunity itu bekerja otomatis ya. Ada lagi yang merupakan gerakan refleks. Itu juga innate immunity. Batuk itu innate immunity. Batuk, bersin, mencret. Batuk itu kan mekanisme pembuangan. Pembersihan saluran napas. Di batuk itu bukan penyakit.
Iya, batuk itu adalah diciptaan Allah yang pusatnya di otak. Itu gunanya itu pembersihan saluran napas supaya manusia ini selamat. Baik. Ya, baru menerima akalnya ya. Iya, betul. Diare mencret juga demikian. Itu pembuangan yang tidak layak di dalam usus. Makanya dibuang. Dibuang. Oke. Jadi jangan mencret itu dibilang penyakit. Akibatnya adalah dokter akan salah kalau dia beri obat yang menstop batuk, menstop mencret, itu salah. Lantas bagaimana kita Ya kan menghindari numpuk kuman-kuman di dalam, tidak sakit dari dibuang. batuknya itu, dok? Penyakitnya yang diobati. Oh, seperti sesak nafas ya, misalnya kalau batuk. Oh, sesak napas itu lain lagi. Ya. Tapi Oke. kalau batuk itu jangan dihentiin. Oh, bukan menghentikan batuk. Jangan. Tapi Yang diobati Ya. penyakitnya supaya batuknya berhenti. oke. Kalau Oke. saluran napas ini sudah harus bersih, diagnosa mendalam ini. iya, kalau saluran napas sudah bersih, kuman sudah tidak ada di situ, Otomatis tidak proses batuk. radang sudah tidak ada, batuk orang berhenti. Iya. Nah, hanya dalam Islam kan yang penting jalan tengah. Ya. Ya, siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah kami jalan lurus. Jalan lurus kan jalan yang di tengah. Ya, jalan yang diberi nikmat oleh Allah kan demikian. Nah, untuk itu kalau yang kelewatan gejala tadi memang boleh dibatasi. Ya, batuk kelewatan sehingga tidak bisa tidur. Ya. Mencret berjadi-jadi Ya, sehingga terus-terusan. dehidrasi. Betul. Ya, memang diusahakan pembatasan. Karena yang kita cari adalah jalan tengah yang baik untuk tubuh manusia. Oke. Nah, itu innate immunity. Ada lagi specific immunity. Baik. Ini khusus untuk mikroorganisme yang datang menyerang. Sini yang berperan adalah namanya limfosit T dan limfosit B. Limfosit T itu membunuh mikroba yang datang. Dan dua juga muncul memori. Ya, artinya mengingat mikroba itu. Limfosit B memproduksi antibodi. Oke. Nah, jadi kalau orang terinfeksi, sistem pertahanan tubuh ini, innate dan specific immunity bekerja sama, ya, melindungi tubuh manusia. Oke. Nah, yang specific immunity keuntungannya adalah bisa membunuh mikroorganisme yang masuk, timbul memori, mengingat itu mikroorganisme, dan terbentuk antibodi. Nah, antibodi bermanfaat untuk nanti. Untuk nanti? Tentu ya. Kapan? Ya nanti. Oh, untuk jangka panjang Jangka lagi panjang. begitu ya. Oke. Jadi Artinya kalau Irma ada misalkan virus- terinfeksi corona, maaf Ya. ya sebagai contoh, Baik. di tubuh Irma terbentuk antibodi. Oke. Antibodinya tahan lama, tergantung kemampuan tubuh manusia tadi. Tahan lama, itu yang bisa mencegah infeksi kalau seandainya nanti terjadi lagi. Karena sebenarnya dalam tubuh kita kemudian sudah mengenal bahwa itu adalah virus sehingga langsung dilawan gitu Ini ya. musuh kita Ini dulu. musuh kita nih. Nah, ini antibodi. Antibodi Iya. sebagaikan senjata kimia. Oke, baik. Bagus, Dah, bagus sekali, Nah, luar biasa. Ini itu hebat sistem sekali. pertahanan tubuh Jadi manusia. sebenarnya sistem pertahanan tubuh manusia ini sangat hebat sekali. Ya, Hebat memang sekali. ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Canggih luar biasa. Dan pemirsa, kita hanya perlu untuk menjaganya dan kemudian kita juga hanya perlu untuk mempertahankannya agar antibodi yang ada dalam diri kita tidak mudah kemudian luntur lagi begitu ya, atau bahkan menjadi lupa terhadap musuhnya. Itu pasti atas kesalahan dari manusianya sendiri. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami. Kita akan lanjutkan lagi diskusi di Resep Ilahi.